Peristiwa Idul Kurban bukan hanya peristiwa memotong sapi, tetapi yang paling utama, mari kita potong anggaran kita, potong anggaran para pejabat, potong anggaran semua pemangku kepentingan negara, berikan untuk pembangunan jalan, berikan untuk pembangunan rumah rakyat miskin, berikan untuk subsidi anak-anak yatim, berikan untuk membangun jaminan kesehatan bagi warganya. Pejabat jangan hanya dinilai berapa kurban yang dipotong, tapi pejabat dinilai berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Andai kata gubernur kurbannya 10 ekor hanya bisa dinikmati oleh sekitar 5.000 kepala keluarga, artinya sangat kecil. Tapi andai kata gubernur menyisihkan 5 triliun anggaran untuk rakyat, dari memotong seluruh belanja pegawainya, dari memotong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, dari memotong seluruh pakaian dinasnya, dari memotong seluruh anggaran yang tidak mesti dilakukan yang itu juga, itu jauh lebih bermakna dibanding hanya 10 ekor sapi yang dipotong. Untuk itu saya mengucapkan pagi hari ini rasa bahagia bisa bertemu dengan semua yang hadir. Terima kasih pengorbanannya Bapakku, terima kasih pengorbanannya para RT yang tanpa gaji tetap mengabdi. Terima kasih pengorbanannya para RW yang gajinya kadang setahun sekali tapi tidak pernah mengundurkan diri. Terima kasih pengorbanannya para linmas, hansip, seluruh orang-orang yang bekerja di desa, yang tidak pernah memperhitungkan uang yang dia keluarkan atau belanja yang dia lakukan tidak seimbang dengan yang dia dapatkan. Mari kita bersama-sama para pejabat, para camat, para kepala dinas provinsi, Pak Bupati, anggota DPRD kabupaten, provinsi dan semuanya, mari kita tauladani mereka, orang pejabat-pejabat kecil di daerah yang menjadi tumpuan seluruh harapan. Usianya sudah tua, tidak pegang laptop, tidak pegang HP, tidak ada yang satupun yang mau mengganti karena tidak ada duitnya. Semoga mereka berikan ketauladan bagi kita. Hari ini kita mentauladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku hidup kita. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku dan langkah kita. Kalau Sayyidina Ali memadamkan api, memadamkan lampu ketika menerima tamu di rumahnya, karena lampu yang digunakan itu menggunakan anggaran negara, kenapa kita masih menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi kita? Kalau Nabi Muhammad SAW membiarkan Siti Fatimah tidak dikirim gandum selama 3 hari 3 malam, padahal dia tidak memilikinya, karena Nabi Muhammad waktu itu melindungi orang-orang yang dalam tawanan. Kenapa kita menjabat memberikan motor dinas bagi anaknya ke sekolah atau pacaran? Kenapa kita mobil dinas dipakai rekreasi? Kenapa kita masih juga menggunakan belanja dinas untuk kepentingan pribadi? Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, peristiwa itu tidak mesti kita lakukan. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan diri sebagai seorang pemimpin yang menggunakan baitul mal untuk kepentingan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan bersama saya, insya Allah di Cirebon 3 tahun ke depan tidak akan lagi ada jalan